Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini bersama saya Tanita Patesina dan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. PJ Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huae, meninjau ketersediaan pasokan air bersih di sumber yang terletak di Ohau, Desa Efu, Kecamatan Hoat Sorbay, Rabu, 11 Desember 2024. Peninjauan ini dalam rangka mengcross-check debit air di sumber air Efu, sekaligus memastikan ketersediaan
Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini bersama saya Tanita Patesina dan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku gencar sosialisasi untuk mencegah penyebaran dan pengendalian penyakit African Swine Fever, ASF, atau demam babi Afrika. Sosialisasi ini dilakukan kepada ratusan pengunjung di Pelabuhan Yosudarso Ambon dengan menyasar para peternak babi, Kamis, 12 Desember 2024, dini hari. Disampaikan Kepala Karantina Maluku, Abdurrahman, ASF merupakan penyakit menular yang berpotensi menyebabkan kematian massal pada hewan babi. Kepala Karantina Maluku, Abdurrahman mengatakan, tingkat kematian babi akibat ASF bisa mencapai 100%. Oleh karenanya, upaya pencegahan menjadi langkah penting agar Kota Ambon dan Provinsi Maluku secara luas bisa bebas dari penyakit ini. Selain di Pelabuhan Yosudarso, pihak karantina juga melaksanakan sosialisasi di Bandara Patimura Ambon. Langkah tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan hewan atau produknya kepada karantina. Roman juga menekan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam mempertahankan status bebas ASF di Maluku. Sebagai informasi, African Swine Fever, ASF, adalah penyakit menular yang menyerang babi dengan tingkat kematian sangat tinggi. Penyakit ini tidak menular kepada manusia, tapi dampaknya sangat merugikan secara ekonomi, terutama bagi peternak babi. Ya, kami hari ini, malam ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang waspada penyakit ASF yang menular kepada babi peliharaan atau babi galak. Tujuan kita ini untuk mencegah masuk penyakit tersebut ke wilayah Maluku, karena Maluku masih kondisi bersih dari penyakit ASF. Untuk ASF ini sangat bahaya bagi ternak babi ini karena akan mengakibatkan kematian 100% terhadap hewan ternak babi ini. Sampai hari ini, sampai saat ini untuk penyakit ASF kita belum menerima laporan di Provinsi Maluku ini, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di dinas provinsi, dinas pertanian dan peternakan. Pencegahannya ya kami dari segi fungsi, tugas dan fungsi ini yang mencegah masuk tersebar penyakit tersebut di pintu pemasukan dan pengeluaran. Pada hal ini kita melaksanakan kegiatan peningkatan pengawasan di pintu pemasukan di Pelabuhan Yosudarso. ...144 mahasiswa Institusi Agama Kristen Negeri, IAKN, Ambon diwisuda, Kamis, 12 Desember 2024, hari ini. Wisudawan tersebut terdiri dari 129 orang program sarjana, 11 lulusan magister, dan 4 orang lulusan doktor. Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahuru MA dalam sambutannya menyampaikan, pentingnya para wisudawan untuk menjaga integritas diri dalam membantu pembangunan bangsa pada bidang agama di Indonesia. Menurutnya, kehadiran para wisudawan di tengah masyarakat diharapkan membawa dampak menuju transformasi Indonesia Emas 2045. Pemberian gelar yang diperoleh para mahasiswa menjadi modal untuk memberi dampak yang signifikan. Menurutnya, pembangunan bangsa bidang agama di Indonesia menjadi sangat penting karena berdampak dalam menunjang transformasi pembangunan di Indonesia. Selain itu dijelaskan, pentingnya wawasan keagamaan untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga berpesen untuk membangun kolaborasi melalui program Tridharma Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam menjawab tantangan pembangunan bidang agama. Diketahui pembacaan nama, penyematan gelar,
dan pemindahan kuncir toga diawali dengan peringatan kebaktian syukur Natal Kristus sebelum acara puncak pada sidang Senat Terbuka IAKN Ambon Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana periode 2 tahun 2024. September 2024, nampak tonjolan paku yang mencuat beberapa senti tersebut hampir tersebar merata di atas 3 helai kayu yang dibentangkan di lantai jembatan yang berfungsi sebagai jalur lintasan kendaraan roda 2 maupun 4. Totalnya kurang lebih ada 23 paku yang menonjol dan terkesan ditinggalkan begitu saja oleh pihak pekerja dari perusahaan yang ditunjuk PUPR Bina Marga Maluku untuk merampungkan jembatan ini. Bukan itu saja, bahkan pada lantai jembatan terlihat susunan papan yang tidak rapi. Bahkan ada yang ditambal menggunakan papan bekas. Pengerjaan yang tidak rapi dan terkesan terburu-buru ini bisa saja menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Eno, salah satu pengendara, mengatakan, hampir saja tergelincir di malam hari jika tidak berhati-hati.